Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Umi Fitriyah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi, yaitu pada organ ginjal. Marilah kita ikuti kelainan-kelainan yang ada pada ginjal. Tetapi sebelumnya mohon sekali yang belum subscribe, like, komen, dan share. Kami mohon like, komen, dan share karena apa? Biar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa kami. Langsung untuk kelainan yang pertama yaitu nefritis. Nefritis yaitu peradangan pada nefron, terutama glomerulus, yang menyebabkan protein meninggalkan darah dan menuju urin. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah, atau biasa disebut uremia ya, karena urin, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Jadi kaki bagian bawahnya itu adalah membesar ya, karena ada penimbunan air. Penyebabnya adalah infeksi oleh bakteri Streptococcus. Penyakit biasanya yang akhirannya is itu memang disebabkan oleh infeksi bakteri, itu biasanya itu. Kemudian upaya untuk penanganan yaitu kalau sudah terlanjur menderita nefritis itu biasanya dengan cuci darah atau pencangkokan ginjal ya. Itu nefritis. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi bagian nefronnya itu rusak, terutama glomerulus yang berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian penyakit pada ginjal yang kedua yaitu batu ginjal. Nah, ini sebenarnya ada dua. Kalau yang pengendapan batu itu di ginjal namanya batu ginjal. Tetapi kalau pengendapannya di kandung kemih itu namanya kencing batu ya. Jadi ada dua jenis. Tapi penyebabnya sama ya. Kita langsung bahas saja. Penyakit batu ginjal disebabkan adanya endapan garam kalsium dalam rongga ginjal atau pelvis renalis. Bisa jadi ini ya, saluran ginjal yang ditandai selain di pelvis renalis bisa juga terjadi pengendapan di saluran ginjal yang ditandai sukarnya buang air kecil serta timbul rasa nyeri dan sakit ya. Kemudian hal ini disebabkan apa? Nah, ini kenapa ada batu di ginjal? Nah, itu karena ada penimbunan kalsium oksalat, asam urat ataupun kristal kalsium oksalat. Kalau nggak salah ini bisa kita jumpai di batang-batang sayuran. Jadi kebiasaan mengonsumsi batang sayuran ternyata tidak bagus ya, karena bisa menyebabkan batu ginjal atau kandung kencing batu. Jadi batu ginjal itu kalau terjadi di rongga ginjal, kencing batu itu kalau terjadi di kandung kemih. Kemudian bisa terjadi batu ginjal atau kencing batu ini disebabkan karena apa? Yang pertama, kurang minum air putih. Ya, yang kedua, ya ini sering menahan pipis sehingga air pipis mengendap. Nah, yang namanya endapan lama-lama membatu. Jadilah kencing batu atau batu ginjal. Kemudian terlalu banyak mengonsumsi garam. Nah, ternyata tidak bagus kan banyak mengonsumsi garam karena bisa mengkristal, membatu, akhirnya akan jadi batu ginjal. Kemudian upaya pencegahannya yaitu minum banyak air putih. Lah, banyak air putih ini pipis kita atau kencing kita akan menjadi encer. Jadi kerja ginjal juga akan semakin mudah. Kemudian membatasi konsumsi garam. Kemudian tidak boleh menahan pipis atau kencing ya. Nah, kalau
sudah terlanjur menderita batu ginjal, apa yang terjadi? Ya, batu ginjalnya harus dikeluarkan. Bisa dengan jalan dioperasi. Dan operasi sekarang tidak susah, bisa dengan laser ya. Dan ini gambar batu ginjal nih. Di sini ada batu ginjalnya. Kemudian penyakit yang ketiga adalah albuminuria, dari kata albumin, putih telur kalau nggak salah ya. Albuminuria ini merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga urin ditemukan dalam protein. Albuminuria dapat terjadi akibat asupan air ke dalam tubuh itu berkurang sehingga memperberat kerja ginjal, mengonsumsi terlalu banyak protein. Nah, apalagi kita tahu protein itu tidak bisa disimpan dalam tubuh kita, mau tidak mau harus dikeluarkan. Kalau kita banyak mengonsumsi protein, kerja ginjal kita semakin parah ya, semakin berat. Kemudian juga vitamin C ini ya, akhirnya apa? Dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi ya, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Jadi intinya konsumsi protein dalam tubuh kita itu harus sesuai dosisnya, jangan melebihi dosis. Karena apa? Protein tidak bisa diserap oleh tubuh ya secara sempurna, semuanya itu nggak bisa disimpan ya. Yang bisa disimpan hanya glukosa dan lemak. Sedangkan protein kalau kelebihan itu pasti dikeluarkan, bisa lewat urin, bisa lewat tinja, seperti itu ya. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini penyakit ginjal albuminuria, menakutkan sekali ya, terlalu banyak albumin, protein ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hematuria. Nah, hematuria adalah penyakit yang ditandai adanya sel-sel darah merah ya. Dari kata hemoglobin, hema berarti kan sel darah merah. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Jadi saling berkaitan ya. Ya, hematuria sendiri disebabkan adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahannya dengan sering buang air kecil. Kemudian membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang, jangan terbalik loh ya, karena untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih ya. Ini juga disebabkan oleh bakteri, sehingga dengan antibiotik. Gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima yaitu diabetes mellitus atau kencing manis. Dari istilahnya kita tahu berarti kencingnya manis, berarti mengandung glukosa. Hal ini disebabkan apa? Nah, ini gangguan pengeluaran hormon insulin ya. Gambarnya seperti ini. Setahu kami diabetes mellitus itu kalau ada luka, lukanya susah sekali kering. Karena apa? Mengandung glukosa. Glukosa, gula, disukai oleh bakteri. Bakteri suka yang manis-manis, sehingga kalau ada luka tidak semakin menyempit, tapi semakin melebar. Karena apa? Bakteri suka, sehingga selalu menginfeksi. Tapi untuk sekarang penyakit diabetes mellitus itu tidak ada masalah. Karena apa? Sekarang sudah ditemukan insulin sintetis, tinggal disuntik insulin, menjaga pola makan, orangnya bisa hidup sehat, seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah diabetes insipidus atau beser ya. Terlalu banyak urin yang keluar disebabkan oleh apa? Ini ya, kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Nah,
seperti ini. Untuk mengatasinya juga mudah, tinggal disuntikkan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Nih gambarnya ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu kanker ginjal. Pengertian kanker sendiri adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali, pertumbuhan sel yang hebat terus menerus tidak terkendali sehingga terbentuklah tumor ya, seperti ini ya. Merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga mempengaruhi kerja lainnya. Nah, agar tidak menyebar ya kita mengonsumsi zat-zat yang tidak mengandung karsinogen, yaitu tidak mengandung pengawet, penyedap sintetis, pemanis sintetis, dan sebagainya. Kita harus kembali ke alam, pola back to natural ya. Yang alami itu lebih sehat daripada yang sintetis. Kemudian yang ke-8 yaitu gagal ginjal. Yang namanya gagal berarti apa? Ginjal tidak bisa menyaring darah ataupun menyerap kembali. Nah, otomatis darah kotor. Nah, untuk agar kembali bisa mengalir lewat tubuh apa? Harus cuci darah atau hemodialisis ataupun pencangkokan ginjal. Nah, ini seperti ini gagal ginjal. Branding menakutkan ya. Kemudian yang ke-9 yaitu pilonefritis. Pokoknya kalau airan is biasanya oleh infeksi oleh bakteri. Radang pelvis atau rongga ginjal, medula atau korteks disebabkan oleh bakteri. Dan ini gambarnya. Di total ini adalah bakteri. Saya jadi tambah branding. Kemudian yang ke-10 yaitu sistisis. Apa itu sistisis? Radang kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan submukosa. Nah, kandung kemihnya ini mengalami pembengkakan ya. Pada kandung kemih adalah untuk menyimpan urin. Seperti ini. Yang ke-11 yaitu polisistik. Apa? Yaitu kerusakan ginjal yang merusak nefron dan menghasilkan kista di sepanjang saluran. Ini contohnya ya. Ini ada ini memicu adanya kista, ini totolan-totolan seperti daging tumbuh, seperti itu. Ya, demikian tadi penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi, tepatnya pada organ ginjal ya. Materi kami ambil dari buku IPA untuk siswa semester 2 kelas 8 terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017 untuk kurikulum 2013 halaman 100 sampai dengan halaman 109. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah.